Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Ismail. Saya adalah ketua dari kelompok 3. Kelompok 3 memiliki anggota Fitri Astuti, Habibah Fikri Farika Pulungan, Isna Mela Dwi Andari, Muhammad Madutilah, Muhammad Khairil Amin, dan Nyimas Krisna Mulyati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah imunologi dan hematologi ELISA, enzima lingkar imunosorben asai. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. ELISA enzima lingkar imunosorben asai atau penetapan kadar imunosorben dengan menggunakan antibodi sekunder berlabel enzim merupakan uji serologis yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Keunggulan uji ini antara lain adalah memiliki teknik pengerjaan yang relatif sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Pada tahun 1971, Peter Perlman dan Eva Engvall memperkenalkan teknik ELISA dalam bidang imunologi. ELISA konvensional pada waktu itu bertujuan untuk menganalisis interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel yang ditandai dengan menggunakan indikator enzim sebagai pelapor atau reporter label atau sinyal. ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Sebelum mempelajari teknik ELISA, kita perlu mengingatkan kembali pengertian antigen dan antibodi serta reaksi antigen dan antibodi. Pada teknik ELISA selalu menggunakan prinsip pertemuan antara antigen dan antibodi. Antigen atau sering disebut imunogen terdapat pada berbagai patogen seperti bakteri, virus, jamur, parasit. Imunogen spesifik dapat merangsang sel limfosit B atau T yang menghasilkan produk respon imun yang disebut antibodi atau T-cell receptor (TCR). Secara fungsional, antigen terdiri dari imunogen dan hapten, misalnya dimitrofenol, antibiotik, dan berbagai obat yang memiliki berat molekul kecil. Hapten merupakan antigen inkomplit yang tidak bisa secara langsung atau mandiri bereaksi dengan respon imun, tetapi harus memiliki molekul protein pembawa. Hapten dapat dikenali oleh sel B, sedangkan protein pembawa dapat dikenali oleh sel T. Epitop dibentuk oleh hapten pada protein pembawa yang dapat merangsang terbentuknya antibodi. Molekul pembawa dengan hapten membentuk kompleks antigen. Kompleks antigen diproses dengan reseptor sel B dan melalui peptide dari protein pembawa yang dipresentasikan dalam MHC2 ke sel T helper TH. Gambar 4 berikut untuk memperjelas mekanisme respon sel B terhadap hapten. Gambar 1 yang ini merupakan respon dari sel B terhadap hapten. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu ELISA? Yang kedua, bagaimana cara kerja dari metode ELISA? Yang ketiga, bagaimana jenis-jenis ELISA? Yang keempat, bagaimana kegunaan dari aplikasi ELISA secara umum dan klinik? Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan dari metode ELISA? Tujuan untuk mengetahui pengertian ELISA. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis ELISA. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja dari metode ELISA. Yang keempat, untuk mengetahui kegunaan dari aplikasi ELISA secara umum dan klinik. Yang kelima, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode ELISA. Tinjauan pustaka. Konsep dasar enzima lingkar imunosorben asai ELISA adalah sebuah teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA telah digunakan sebagai alat diagnosis dalam bidang medis, patologi tumbuhan, dan juga berbagai industri. Dalam pengertian sederhana, sejumlah antigen yang tidak dikenal ditempelkan pada suatu permukaan. Kemudian antibodi spesifik dicucikan pada permukaan tersebut sehingga akan berikatan dengan antigennya. Antibodi ini terikat dengan suatu enzim dan pada tahap terakhir ditambahkan substansi yang
dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi. Dalam ELISA fluoresensi, saat cahaya dan panjang gelombang tertentu disinarkan pada suatu sampel, kompleks antigen atau antibodi akan berfluoresensi sehingga jumlah antigen pada sampel dapat disimpulkan berdasarkan besarnya fluoresensi. Penggunaan ELISA melibatkan setidaknya satu antibodi dengan spesifitas untuk antigen tertentu. Sampel dengan jumlah antigen yang tidak diketahui diimobilisasi pada suatu permukaan solid, biasanya berupa lempeng, mikrotiter, polistiren, baik yang spesifik melalui penyerapan pada permukaan atau spesifik melalui penangkapan oleh antibodi lain yang spesifik untuk antigen yang sama, disebut sandwich ELISA. Setelah antigen dimobilisasi, antibodi pendeteksi ditambahkan membentuk kompleks dengan antigen. Antibodi pendeteksi dapat diberikan juga dengan enzim atau dapat dideteksi secara langsung oleh antibodi sekunder yang berikatan dengan enzim melalui biokonjugasi. Di antara tiap tahap, plat harus dicuci dengan larutan deterjen lembut untuk membuang kelebihan protein atau antibodi yang tidak terikat. Setelah tahap pencucian terakhir, dalam plat ditambahkan substrat enzimatik untuk memproduksi sinyal yang visible yang menunjukkan kuantitas antigen dalam sampel. Teknik ELISA yang lama menggunakan substrat kromogenik, meskipun metode-metode terbaru mengembangkan substrat fluorogenik yang jauh lebih sensitif. Cara kerja teknik ELISA merupakan salah satu dari teknik imunologi yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur kadar dari aktivitas atau respon ekspresi protein dan status reaksi imun dari reaksi individu atau respon imun dalam memperkembangkan teknik imunologi yang tidak hanya bisa dilakukan dengan metode ELISA, tetapi juga imunohistokimia (IHC), Western blot, amino acid seq, FACS analisis. Pada metode ELISA, spesimen yang biasanya dipakai berupa cairan, misalnya serum, atau hasil ekstraksi dalam bentuk infusa berbagai bahan. Apabila spesimen berupa serum, maka masuk dalam ranah pemeriksaan serologik yang mempelajari reaksi antigen dan antibodi secara in vitro. Pemeriksaan serologik secara dilakukan sebagai upaya menegakkan diagnosis, walaupun saat ini pemeriksaan serologik tidak terbatas pada penyakit infeksi. Namun, untuk menunjang diagnosis penyakit infeksi memang hal yang sering dilakukan. Pengamatan in vitro terhadap perubahan kompleks antigen antibodi (AGAB) sangat mungkin dapat dilakukan dengan berbagai metode ELISA dan sangat membantu dalam menegakkan diagnosis dan pengembangan penelitian. Pada teknik ELISA, kita harus menetapkan dulu apa yang dicari. Jika antigen yang dicari, maka reagen yang disiapkan adalah antibodi, demikian sebaliknya. Jika mencari antibodi, maka reagen yang disiapkan adalah antigennya. Pada deteksi antigen, maka antibodi yang memiliki spesifitas tinggi untuk antigen tersebut harus disiapkan. Selanjutnya, antigen yang disampel dimasukkan dalam lempeng mikrotiter polyestrin yang sudah di-coated dengan antibodi spesifik. Kemudian ditambahkan dengan antibodi pendeteksi sehingga terdapat kompleks antigen antibodi. Antibodi pendeteksi dapat berikatan dengan antibodi sekunder yang berlabel enzim melalui proses biokonjugasi. Setiap akhir tahapan, proses ini harus dilakukan pencucian plat dengan deterjen yang sudah ada dalam kit. Tahapan berikutnya memberikan substrat enzimatik untuk memproduksi presipitat warna yang menunjukkan kadar dari sampel. Substrat yang digunakan bisa dari kromogen atau fluorogenik. Langkah-langkah dari produk kerja ELISA diuraikan sebagai berikut.
Langkah ini berdasarkan manual prosedur tertentu secara prinsip yang sama. Namun pada saat mengerjakan teknik ELISA wajib mengikuti manual prosedur yang ada di dalam kit reagen. Contoh berikut ini adalah dari beberapa macam teknik ELISA. ELISA indirect untuk mendeteksi antibodi pada sampel. Yang pertama, mikrotiter dilapisi dengan antigen yang sudah dimurnikan dengan membiarkan larutan berisi antigen menempel pada dinding atau permukaan selama 30-60 menit. Yang kedua, dilakukan proses pencucian yang berguna untuk membilas antigen yang tidak terikat dengan buffer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibah Farika Fikri Pulungan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya, yaitu ELISA indirect untuk mendeteksi antibodi pada sampel. Itu yang ketiganya adalah sampel serum yang akan dideteksi antibodinya ditambahkan dan dibiarkan antibodi spesifik untuk berikatan dengan antigen. Yang keempatnya, dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang tidak terikat. Yang kelima, anti-IgG ditambahkan agar berikatan pada daerah VC pada antibodi yang spesifik secara kovalen dengan enzim. Yang keenam itu adalah dilakukan pencucian untuk membilas kompleks antibodi enzim yang tidak terikat. Yang ketujuh itu adalah substrat kromogenik ditambahkan agar dapat dihidrolisis oleh enzim sehingga menghasilkan warna setelah diinkubasi pada waktu tertentu. Yang kedelapan itu adalah intensitas warna yang terjadi diukur pada ELISA radar atau spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu. Nah, semakin pekat warna yang terjadi, maka semakin tinggi kadar antibodi yang ada pada sampel. Kemudian dilanjutkan lagi oleh gambar alat. Adapun salah satu contoh dari gambar alat di bawah ini akan saya tampilkan di sini. Kemudian adapun jenis-jenis ELISA. Secara garis besar ada dua jenis teknik ELISA, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Teknik kompetitif digunakan konjugat antibodi enzim atau antigen enzim. Teknik non-kompetitif menggunakan antibodi primer dan sekunder. Antibodi sekunder pada teknik non-kompetitif dikonjugasikan dengan enzim yang berfungsi sebagai signal. Seiring dengan kebutuhan deteksi antigen atau antibodi secara sensitif dan spesifik, maka teknik ELISA telah banyak digunakan. Inovasi teknik ELISA telah berkembang pesat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, penjelasan berikut ini adalah contoh inovasi teknik ELISA, yaitu ELISA direct, ELISA indirect, ELISA sandwich, dan lain-lain. Nah, yang pertama ini adalah ELISA direct. Teknik ELISA direct adalah yang paling sederhana dari ketiga ELISA yang termasuk itu adalah ELISA indirect, ELISA sandwich, dan ELISA lain-lain. Pada teknik ini biasanya yang mengukur antigen pada sampel dengan menggunakan antibodi monoklonal yang spesifik. Antigen dari sampel yang dicari dimasukkan pada mikrotiter sehingga antigen tersebut dapat menempel pada dinding mikrotiter. Pada tahapan ini mikrotiter dibilas untuk menghilangkan antigen yang tidak menempel pada dinding mikrotiter tersebut. Nah, beberapa kelemahan ELISA direct antara lain yaitu cukup mahal, kurang sensitif, tidak memiliki fleksibilitas enzim. Sedangkan kelebihan dari ELISA direct antara lain adalah hanya satu antibodi sehingga cepat, reaksinya silang dapat dihindari. Untuk gambar mekanisme ELISA direct nanti saya tampilkan di sini ya. Kemudian yang kedua itu ada ELISA indirect. Pada teknik ELISA indirect yang dicari adalah antibodi sehingga diperlukan antigen yang spesifik. Antigen spesifik atau monoklonal, antigen yang dicari pada sampel. Antigen sekunder yang berlebar enzim, substrat, dan stop solution adalah mutlak diperlukan untuk teknik ELISA indirect ini. Berikut ini adalah secara ringkas tahapan teknik ELISA indirect untuk mengukur keberadaan antibodi pada sampel. Nah, yang pertama itu adalah pada plate mikrotiter ditambahkan pengenceran standar yang sudah disiapkan dari reagen, dan pada plate berikutnya ditambahkan
sampel yang akan dicari konsentrasi antibodinya. Enjaran di standar ini berguna untuk menetapkan kurva sebagai acuan menentukan rumus dalam penentuan kadar sampel. Yang kedua itu adalah diinkubasi sesuai prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan kompleks antigen antibodi secara optimal. Yang ketiga itu adalah dilakukan pencucian untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat pada kompleks tersebut. Yang keempat itu adalah antibodi pendeteksi, yaitu antibodi sekunder yang berlebar enzim ditambahkan sehingga terjadi kompleks ikatan antigen antibodi dengan antibodi yang berlebar enzim. Nah, yang kelima itu adalah diinkubasi secara prosedur dan dicuci sesuai prosedur dalam kit. Kemudian substrat dimasukkan untuk diubah oleh enzim sehingga dihasilkan presipitat warna. Dan yang terakhir adalah absorben dibaca pada ELISA reader atau spektrofotometer, dikuantifikasi menggunakan kurva expert, menggunakan absorbansi enjaran standar. Untuk contoh gambar mekanisme indirect ELISA nanti saya tampilkan di sini. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Isna Mela Dwi Andari. Yang ketiga, ELISA atau Enzim Lincoln Immunosorbent Assay Sandwich. Teknik ELISA sandwich mirip dengan ELISA direct, yaitu mencari antigen yang diinginkan, dan yang membedakan adalah pada ELISA sandwich ini, antigen dicari tidak perlu dipurifikasikan. Teknik ELISA sandwich menggunakan antibodi primer untuk bereaksi dengan antigen yang diinginkan pada sampel dan bereaksi dengan antibodi sekunder yang berlabel enzim. Antigennya bersifat multivalen seperti polisakarida atau protein yang memiliki minimal 2 sisi antigenik agar dapat berinteraksi dengan antibodi primer spesifik dan antibodi sekunder spesifik yang berlabel enzim. Tingkat sensitivitas ELISA sandwich dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu molekul antibodi primer banyak yang menempel pada dinding-dinding mikrotiter. Kemudian tingkat afinitas antibodi primer dan antibodi sekunder dengan antigen dicari pengembangan dari ELISA direct. Yang keempat, ELISA atau Enzim Lincoln Immunosorbent Assay atau biotin spertafidin atau jenis ELISA modern. Prinsip kerja teknik ini sama dengan ELISA sandwich, namun menggunakan antigen primer atau penangkap dan antigen sekunder atau detektor yang bersifat opsional apabila antibodi yang dicari pada sampel tidak bereaksi dengan label enzim. Teknik ini sudah banyak diaplikasikan pada berbagai analit dengan tingkat keberhasilan yang baik, misalnya mendeteksi vitamin biotin. Yang kelima, multiplex immunoassay. Multiplex immunoassay ini merupakan pengembangan prinsip teknik ELISA yang bertujuan untuk menguji secara simultan berbagai analit dalam waktu bersamaan dalam satu sampel. Keuntungan dari teknik ini adalah dapat mengukur marker yang diinginkan dalam waktu yang sama. Kemudian, kekurangannya yaitu memerlukan alat yang lebih canggih dengan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan ELISA konvensional. Baik, lanjut ke teknik ELISA. Teknik ELISA ini sendiri merupakan pengembangan teknik ELISA yang berguna untuk menguji keberadaan antigen atau antibodi. Prinsip kerja dari teknik ini adalah dengan menambahkan kompetitor untuk bereaksi dengan antigen atau antibodi yang terjadi pada mikrotiller. Pada proses tersingkat untuk pendeteksian antigen pada ELISA kompetitif adalah pertama, pada mikrotiller diisi dengan antibodi spesifik, kemudian larutan yang mengandung antigen spesifik dan dengan antibodi spesifik yang berlabel enzim serta sampel yang mengandung antigen yang diinginkan ditambahkan dalam mikrotiller sehingga terjadi kompetisi untuk saling berebut pasangan. Kemudian, pencucian dilakukan untuk membuang sisa antigen spesifik maupun antibodi yang berlabel enzim yang tidak berkaitan dengan antigen pada sampel yang tidak berkaitan dengan antibodi spesifik. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan substrat yang dapat bereaksi dengan antibodi berlabel enzim dan antigen spesifik yang dapat menghasilkan presipirat warna yang intensitasnya merupakan cerminan dari kadar antigen pada sampel.
Sebelum pembacaan pada ELISA radar maupun spektrofotometer, perlu ditambahkan asam pekat sebagai stop solution yang berfungsi untuk menghentikan reaksi. Perlu diperhatikan tanda positif dalam deteksi antigen metode ELISA kompetitif adalah apabila kompetisi antigen yang diinginkan menang dalam antigen spesifik yang bereaksi dengan antibodi berlebar enzim dan berinteraksi dengan antibodi spesifik, maka tidak terjadi sinyal yang ditimbulkan. Prosedur singkat pendeteksian antibodi spesifik pada metode ELISA kompetitif adalah antigen spesifik diletakkan pada mikrotiller sehingga menempel pada dinding mikrotiller. Langkah berikutnya adalah antibodi yang diinginkan pada sampel ditambahkan bersamaan dengan antibodi yang berlebar enzim sehingga terjadi kompetisi antara antigen spesifik dengan antibodi yang diinginkan pada sampel dan antibodi yang berlebar enzim. Proses pencucian pada setiap akhir dari langkah ini diperlukan untuk menghilangkan sisa antigen spesifik yang tidak bereaksi dengan antibodi yang dicari maupun antibodi yang berlebar enzim. Besar kadarnya antibodi pada sampel yang dicari bisa diketahui setelah ada penambahan substrat. Substrat yang biasanya berisi kromogen akan dihidrolisis oleh enzim yang terdapat pada antibodi yang bereaksi dengan antigen yang dicari pada sampel dan antigen spesifik menjadi presipitat yang berwarna. Kemudian intensitas warna yang terjadi diukur absorpsinya dan dibaca pada kurva expand untuk dihitung kadarnya. Deteksi positif ditandai oleh tidak terbentuknya sinyal, yang artinya semua antibodi yang diinginkan pada sampel bereaksi atau memang berkompetisi dengan antibodi yang berlebar enzim dan antigen spesifik. Prinsip kerja ELISA kompetitif diilustrasikan pada gambar sebagai berikut. Teknik ELISA kompetitif memiliki tingkat sensitivitas tinggi akibat spesifisitas dari antibodi dan antigen. Oleh karena itu, kelebihan dari teknik ini adalah larutan sampel yang mengandung antibodi atau antigen tidak perlu dipurifikasikan atau dimurnikan. Mikropet atau mikrotiller diletaki dengan antibodi atau antigen yang dicari, atau prinsip ini adalah untuk direct ELISA. Penempelan tersebut dapat dilakukan secara non-spesifik maupun spesifik. Jika menggunakan indirect ELISA, maka pada dinding mikrotiller diletaki dengan antibodi spesifik, dan jika sandwich ELISA, maka pada dinding mikrotiller diletaki dengan antibodi spesifik. Langkah selanjutnya adalah dengan mereaksikan dengan antigen atau antibodi yang dicari pada sampel dan antibodi yang berlabel enzim. Penambahan substrat selalu dilakukan setelah penambahan antibodi yang berlabel enzim agar terjadi presipitat warna, dan reaksinya dihentikan dengan menambahkan stop solution. Kadar dibacanya pada alat ELISA radar atau spektrofotometer. Langkah-langkah teknis prosedur kerja ELISA diuraikan sebagai berikut. Langkah ini berdasarkan manual prosedur tertentu secara prinsip sama, namun pada saat mengerjakan teknik ELISA wajib mengikuti manual prosedur yang ada dalam kit reagen. Contoh berikut ini adalah dari beberapa macam teknik ELISA. Yang pertama, ELISA indirect untuk mendeteksi antibodi pada sampel. Yang pertama, mikrotiller dilapisi dengan antigen yang sudah dimurnikan dengan membiarkan larutan berisi antigen menempel pada dinding atau permukaan selama 30-60 menit. Yang kedua, dilakukan proses pencucian yang berguna untuk membilas antigen yang tidak terkait dengan buffer. Yang ketiga, sampel serum yang akan dideteksi antibodinya ditambahkan dan dibiarkan antibodi spesifik untuk berkaitan dengan antigen. Yang keempat, dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang tidak terikat. Dan yang kelima, anti-IgG ditambahkan agar berkaitan pada daerah FC pada antibodi yang spesifik secara kovalen dengan enzim. Yang keenam, dilakukan pencucian untuk membilas kompleks antibodi enzim yang tidak terikat. Yang ketujuh, substrat kromogenik ditambahkan agar dapat dihidrolisis oleh enzim sehingga menghasilkan warna setelah diinkubasi pada waktu tertentu. Nomor 8, intensitas warna yang terjadi diukur pada ELISA radar atau spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu. Semakin pekat warna yang terjadi, maka semakin tinggi kadar antibodi yang ada pada sampel. Kemudian ELISA sandwich untuk deteksi antigen.
Yang pertama, membiarkan larutan berisi antigen menempel pada dinding atau permukaan selama mikrotiller dilapisi dengan antibodi yang sudah dimurnikan selama 30 sampai dengan 60 menit. Yang kedua, dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang tidak terikat dengan buffer. Yang ketiga, sampel yang akan dideteksi antigennya ditambahkan dan antibodi dibiarkan untuk berkaitan dengan antigen spesifik dari sampel. Yang keempat, dilakukan pencucian untuk membilas antigen yang tidak terikat. Kemudian poin yang kelima, antibodi yang berlabel enzim ditambahkan dan antibodi ini bersifat spesifik untuk aktif dari antigen yang dicari pada sampel. Yang keenam, dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang berlabel enzim tidak terikat. Yang ketujuh, substrat kromogenetik ditambahkan. Substrat ini tidak berwarna yang terikat pada enzim pada antibodi sekunder dan dikonversi menjadi produk sehingga terbentuk warna yang telah melalui waktu inkubasi. Yang kedelapan, larutan asam pekat sebagai stop solution ditambahkan untuk menghentikan reaksi. Yang kesembilan, intensitas warna yang terjadi dapat diukur observasinya menggunakan ELISA radar atau spektrofotometer. Semakin pekat warna yang terbentuk, semakin tinggi kadar antigen yang terdapat pada sampel. Kadar antigen dalam sampel dapat diukur menggunakan kurva ekspor. Kemudian pada poin 2.5 yaitu menjelaskan tentang spesimen. Pada metode ELISA, spesimen yang dapat dipakai berupa cairan, misalnya darah, serum, dan plasma. Hasil ekstraksi dalam bentuk infusa sebagai bahan. Apabila spesimen berupa darah, serum, dan plasma, maka masuk dalam ranah pemeriksaan serologik yang mempelajari reaksi antigen dan antibodi secara in vitro. Pemeriksaan serologik sering dilakukan sebagai upaya menegakkan diagnosis. Walaupun saat ini pemeriksaan serologik tidak terbatas pada penyakit infeksi, namun untuk menunjang diagnosis penyakit infeksi memang hal ini sering dilakukan. Pengamatan secara in vitro terhadap perubahan kompleks antigen antibodi AG/AB sangat mungkin dapat dilakukan dengan metode termasuk ELISA dan sangat membantu dalam menegakkan diagnosis dan pengembangan penelitian. Yang pertama yaitu darah. Sampel darah utuh mengandung banyak komponen. Komponen utamanya adalah sel darah merah dan sel darah putih dan trombosit, dan komponen cairan darah. Seluruh darah dapat disentrifungsi, memungkinkan sel-sel darah dipisahkan dari cairan darah, bergantung pada bagaimana darah disiapkan. Cairan yang dihasilkan berupa serum atau plasma. Yang kedua, serum. Serum adalah komponen darah yang tidak mengandung sel darah atau faktor pembekuan. Hal ini pada dasarnya sama dengan plasma, tetapi tanpa fibrinogen darah yang dikoagulasi mengumpal menghasilkan serum tanpa fibrinogen, meskipun beberapa faktor pembekuan mungkin tetap ada. Yang ketiga, plasma. Plasma adalah komponen darah yang membentuk matriks ekstraseluler yang mengelilingi darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Darah yang antikoagulan tidak menggumpal menghasilkan plasma yang diliputi fibrinogen dan faktor pembekuan. Jika target analit yang diinginkan adalah faktor koagulasi, disarankan untuk menggunakan plasma sebagai sampel pada serum. Poin 2.6, persiapan spesimen yang digunakan. Prosedur pemeriksaan pada metode sandwich. Yang pertama yaitu preparasi untuk sampel ELISA. Protokol yang disarankan: kumpulkan serum menggunakan serum supaya tertutup dengan diamankan selama 1-2 jam pada suhu kamar atau semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Catatan, sampel darah akan menggumpal secara alami saat didiamkan. Semakin rendah suhu, semakin lambat proses pembekuan. Centrifug selama 20 menit pada 1000 kali gram. Pindahkan spermatan ke dalam tabung bersih dan analisis segera atau simpan pada suhu 4 derajat Celcius hingga 1 minggu, minus 20 derajat Celcius hingga 1 bulan, atau minus 80 derajat Celcius hingga 2 bulan.
Hindari siklus beku sampai cair, hingga sampai ke suhu kamar sebelum melakukan pengujian. Yang kedua, tahap pemeriksaan. Pertama, pembuatan standar. 10 seumuran pada mikropipet disiapkan untuk standar pada seumuran 1-2. Masukkan 1000 standar dan 50 standar diulen, kemudian dicampur. Pada seumuran 3-4 masukkan 100 mikroliter cairan dari seumuran 1 dan 2 dan 50 mikroliter standar diulen, kemudian dicampur. Pada seumuran 5 dan 6 masukkan 100 mikroliter cairan dari seumuran 3 dan 4 50 mikroliter standar diulen, kemudian dicampur. Pada seumuran 7 dan 8 masukkan 100 mikroliter cairan dari seumuran 5 dan 6 dan 50 mikroliter standar diulen, kemudian dicampur. Pada seumuran 9 dan 10 masukkan 100 mikroliter cairan dari seumuran dan 7 dan 8 50 mikroliter standar diulen, kemudian dicampur. Yang kedua, ditambahkan capture antibodi pada setiap tumbuhan. Kemudian dilakukan inkubasi selama 30 menit pada suhu 30 derajat Celcius atau selama semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga, persiapan wash solution. Dilarutkan wash solution 30 kali dengan aquades 1 ml. Wash solution ditambahkan 29 ml aquades. Selanjutnya, buang cairan dari sumuran dan cuci sumuran sebanyak 5 kali dengan larutan pencuci yang telah disiapkan pada tahap 3. Ditambahkan blocking buffer untuk membuat antigen pada sampel menempel pada plate. Kemudian, inkubasi plate selama 60 menit pada suhu 37 derajat Celcius atau selama semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Yang ketujuh, persiapan sampel. Masukkan 10 mikroliter sampel dan 40 mikroliter sampel diulen ke tiap sumuran. Sampel sebaiknya langsung dimasukkan ke dasar sumuran. Selanjutnya dilakukan pencampuran sehingga sampel dan dapat diulen tercampur dengan baik. Yang ke-8, inkubasi plate selama 120 menit pada suhu ruangan. Yang ke-9, tambahkan 100 mikroliter biolitet antibodi pada setiap sumuran. Inkubasi plate selama 60 menit pada suhu 37 derajat Celcius atau selama semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya, buang cairan dari sumuran dan lakukan pencucian sebanyak 5 kali dengan larutan pencuci yang telah disiapkan pada tahap ketiga. Yang ke-12, tambahkan 100 mikroliter ABC solution pada setiap campuran. Yang ke-13, inkubasi selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, buang cairan dari sumuran dan cuci sumuran sebanyak 5 kali dengan larutan pencuci yang telah disiapkan pada tahap 3. Yang ke-15, kemudian ditambahkan 90 derajat Celcius mikroliter HRP konjungti dan 90 mikroliter TMB pada tiap sumuran. Yang ke-16, inkubasi plate selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, ditambahkan 100 mikroliter stop solution pada tiap sumuran sehingga akan terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning. Selanjutnya, baca nilai OD pada panjang gelombang 450 nanometer pada ELISA reader. Selanjutnya akan dapatkan nilai OD dari sampel. Kegunaan atau aplikasi secara umum dan klinik. ELISA atau enzim liquid immunosorbent adalah teknik biokimia yang digunakan terutama pada imunologi serta mendeteksi keberadaan antibodi dan antigen dalam sampel. ELISA telah digunakan di klinik sebagai alat diagnosis dalam kedokteran dan patologi tanaman serta pemeriksaan kontrol kualitas di berbagai industri seperti aplikasi ELISA dalam industri makanan. ELISA dibagi menjadi dua, yaitu secara umum. ELISA adalah aplikasi tes screening yang pertama yang digunakan secara umum atau luas untuk HIV karena
CDC mengatakan ELISA memiliki sensitivitas yang tinggi. Selain itu, ELISA memiliki sensitivitas 84,2% untuk mendeteksi antibodi dan melawan SARS-CoV-2 pada populasi yang bergejala. Metode ini termasuk yang paling luas dan terdapat dua cara diketahui biasa mendeteksi antibodi. Yang kedua, secara klinik. ELISA dapat digunakan di klinik untuk mendeteksi adanya antigen yang dikenali oleh antibodi dan dapat digunakan untuk memuji antibodi dan menganalisis antigen. Selain itu, ELISA telah digunakan di klinik sebagai alat diagnostik dalam kedokteran dan patologi tanaman serta pemeriksaan kontrol kualitas di bagian industri seperti aplikasi ELISA dalam industri makanan. Di sini ada kelebihan ELISA dan kekurangan ELISA. Pertama, kelebihan ELISA yaitu satu, metode ini memiliki sensitivitas yang tinggi karena digunakan lebih dari satu antibodi sekunder yang dapat berikatan dengan antibodi primer. Yang kedua, lebih ekonomis karena lebih sedikit antibodi berlabel yang diperlukan. Yang ketiga, lebih fleksibel. Antibodi berbeda dapat digunakan hanya dengan satu antibodi sekunder berlabel. Yang keempat, itu dapat digunakan untuk menguji berbagai macam analit. Selanjutnya itu kekurangan ELISA. Yang pertama, satu, hanya menggunakan antibodi monoklonal, yaitu antibodi yang hanya mengenal satu antigen yang spesifik. Yang kedua, antigen dari sampel harus dimurnikan terlebih dahulu. Yang ketiga, rentan terjadinya background noise apabila beraktif dari antibodi sekunder. Yang keempat, biaya relatif mahal karena antibodi monoklonal lebih mahal daripada antibodi poliklonal. Kesimpulan dari makalah yang telah dibuat, yang pertama yaitu enzim immunosorbent assay atau ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Yang kedua yaitu pada teknik ELISA kita harus menetapkan dulu apa yang dicari. Jika antigen yang dicari maka reagen yang disiapkan adalah antibodi, demikian sebaliknya. Jika mencari antibodi maka reagen yang disiapkan adalah antigennya. Yang ketiga, secara garis besar ada dua jenis ELISA, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Seiring dengan kebutuhan deteksi antigen atau antibodi secara sensitif dan spesifik, maka teknik ELISA telah banyak digunakan. Contoh inovasi teknik ELISA yaitu ELISA direct, ELISA indirect, dan ELISA sandwich dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada spesimen yang biasa dipakai berupa cairan misalnya darah, serum, plasma, hasil ekstraksi dalam bentuk infusa sebagai bahan. Persiapan spesimen yang digunakan menggunakan metode sandwich. Yang kelima, kegunaan atau aplikasi ELISA secara umum untuk HIV karena CDC mengatakan ELISA memiliki sensitivitas yang tinggi. ELISA telah digunakan di klinik sebagai alat diagnostik dalam kedokteran dan patologi tanaman serta pemeriksaan kontrol kualitas di berbagai industri, seperti aplikasi ELISA dalam industri makanan. Secara sederhana, ELISA digunakan untuk menentukan jumlah antigen yang tidak diketahui pada sampel. Yang keenam, adapun kelebihan sampel atau teknik ELISA ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen walaupun kadar antigen tersebut sangat rendah. Dapat digunakan untuk menguji berbagai macam analit, sedangkan kekurangan dari teknik ELISA dapat menjadi false positif karena infektivitas larutan blocking yang menyebabkan kontrol negatif menunjukkan respon positif sehingga antibodi sekunder dapat antigen bereaksi dengan antigen berlabel enzim. Biaya relatif mahal karena antibodi monoklonal lebih mahal dan dari antibodi poliklonal. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.